Secara umum ada dua bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nia Trenjani, NIM C1C019048. Saya merupakan salah satu mahasiswi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, mengulas kembali nih tentang pembahasan kita di minggu lalu, yaitu tepatnya tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan di segmen kali ini kita akan ngebahas tentang laporan posisi keuangan. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang laporan posisi keuangan itu sendiri. Nah, laporan posisi keuangan ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas, karena laporan ini merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, laporan posisi keuangan ini pun memiliki beberapa kegunaan, diantaranya yaitu mengevaluasi struktur pendanaan. Dalam hal ini yang dilihat adalah informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Nah, yang kedua yaitu menganalisis likuiditas. Likuiditas ini adalah seberapa cepat waktu yang dibutuhkan sampai suatu aset dapat terrealisasi dan dikonversi menjadi kas, atau sampai suatu liabilitas dapat terbayar. Nah, biasanya ini para kreditur sangat tertarik dengan informasi tentang rasio ini karena mereka dapat menggunakannya untuk menilai kemampuan entitas membayar bunga tepat waktu. Selanjutnya lagi yaitu manfaat yang ketiga atau kegunaan yang ketiga, yaitu menilai solvabilitas. Nah, solvabilitas ini apa nih teman-teman? Nah, solvabilitas ini adalah kemampuan entitas dalam membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Biasanya hal ini dapat diukur dengan tingkat utang jangka panjang yang dimiliki oleh entitas. Nah, lanjut lagi ke kegunaan yang keempat, yaitu menilai fleksibilitas keuangan. Likuiditas dan solvabilitas akan menentukan fleksibilitas keuangan entitas, yaitu mengukur kemampuan entitas dalam mengambil tindakan atau keputusan tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Itulah tadi 4 kegunaan dari laporan posisi keuangan ini. Kita masuk nih teman-teman ke pembahasan kita tentang keterbatasan atau kekurangan dari laporan posisi keuangan ini, yang mana keterbatasannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu pilihan pengukuran beberapa aspek tertentu didasarkan pada biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi, bukan dari nilai kininya. Hal ini dianggap tidak wajar dan banyak dikritiki. Yang kedua, yaitu tidak diperkenankan mengakui aset tak berwujud yang mengandung nilai manfaat, namun sulit diukur nilainya secara objektif karena dihasilkan secara internal. Nah, contohnya ini seperti merek perusahaan, hak paten, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rekayasa keuangan yang seringkali memungkinkan dilakukannya pembiayaan set of balance, atau off balance set. Nah, artinya ini teman-teman, dalam menghasilkan hasil yang seimbang, maka dibutuhkan rekayasa-rekayasa keuangan nih teman-teman. Karena apa? Karena apabila tidak dilakukan rekayasa itu, hasilnya tidak akan seimbang sehingga menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan itu dianggap salah atau gagal. Nah, lanjut ke keterbatasan yang keempat, yaitu beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Misalnya, penentuan masa manfaat aset tetap dan estimasi kewajiban garansi. Nah, itu dia teman-teman, keterbatasan atau kerugian dari laporan posisi keuangan ini. Kita lanjut nih teman-teman ke pembahasan kita tentang elemen dari laporan posisi keuangan. Elemennya ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu aset. Aset ini sama seperti kas atau sama seperti dengan harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau oleh organisasi. Nah, selanjutnya
elemen yang kedua yaitu liabilitas atau yang biasanya kita sering mendengarnya dengan kata hutang. Nah, hutang ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Dan yang ketiga yaitu ekuitas. Nah, ekuitas inilah merupakan modal atau hak residual atau aset entitas telah dikurangi semua liabilitas. Nah, laporan posisi keuangan ini menyajikan ringkasan yang terstruktur mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. Nah, menurut PSAK 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan entitas penyajian aset sebagai aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya nih teman-teman, ada yang namanya format dari laporan posisi keuangan ini. Nah, secara umum ada dua bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Nah, bentuk akun ini menyajikan secara berdampingan, bagian kiri adalah aset dan bagian kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Sedangkan bentuk laporan menyajikan secara berurutan ke bawah, dari atas ke bawah, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita lanjut teman-teman ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang pengungkapan dari laporan posisi keuangan ini. Nah, pengungkapannya ini terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu utang. Utang ini merupakan antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak berelasi. Nah, yang kedua yaitu persediaan. Persediaan ini merupakan disubklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam bentuk proses, dan barang jadi. Nah, yang ketiga yaitu aset tetap, yang merupakan disubklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, pengungkapan ini teman-teman juga dapat disajikan dalam laporan posisi keuangan atau dapat juga dilampirkan di laporan perubahan ekuitas. Misalnya informasi mengenai jenis saham, yaitu jumlah saham modal dasar, dan jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan nilai nominal saham. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan saya tentang laporan posisi keuangan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan, karena sesungguhnya kesalahan berasal dari saya dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.